Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Salsasayani dari kelompok 1 beserta dua teman saya, Arina Indianita dan Wian Azrilia. Kami di sini akan memaparkan tentang hasil kerja kami mengenai analisis kelayakan usaha Haimisu. Untuk yang pertama akan kita bahas tentang latar belakang. Kejeliannya dalam membuat dessert dapat membuat orang ketagihan dan beranggapan bahwa usaha di bidang makanan ini tidak akan mengenal kata berhenti, sebab setiap saat pasti ada beberapa orang yang ingin memakannya kembali. Kak Bunga memulai usaha ini dengan menjual dessert box tiramisu dan hanya mengandalkan aplikasi Instagram untuk mempromosikan produknya. Yang kedua ada potensi daerah. Daerah Banten, tepatnya di kota Serang, belum ada yang menjual milk crepes. Hal ini membuat Kak Bunga memilih untuk menjual milk crepes guna menghindari persaingan pasar. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang profil usaha yang kami analisis. Nama usahanya adalah Haimisu, yang dimiliki oleh Kak Bunga Kadisa. Jenis usaha ini adalah dessert homemade dengan alamat usaha Perumahan Bukit Kuranji Permai, Kafling 1 nomor 1A, Taktakan, Serang. Usaha ini telah dibuka selama 1 tahun 2 bulan, dengan jumlah karyawan 2 orang. Tujuan dibuatnya usaha Haimisu ini pada awalnya, Kak Bunga hanya iseng ingin memperoleh pendapatan di masa pandemi. Dan yang paling utama adalah untuk melatih diri dalam membuat suatu usaha dan mampu mengembangkannya hingga menjadi usaha yang besar. Target dari usaha Haimisu ini yang pertama adalah konsumen, karena konsumen dari dessert homemade tersebut hampir mencakup semua kalangan, mulai dari teman-teman terdekat Kak Bunga sampai jangkauan masyarakat yang lebih luas. Kak Bunga juga ingin sekali bisa membuka toko supaya dapat menerima lebih banyak orderan dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pembeli. Salah satunya agar pembeli bisa merasa nyaman dan kemungkinan menarik lebih banyak pembeli juga semakin tinggi. Nah, selanjutnya itu ada peluang pasar. Teman-teman bisa lihat sendiri, di situ ada grafik kan. Nah, dari grafik itu bisa menunjukkan bahwa bulan Mei itu menunjukkan tingkat pendapatan paling tinggi dari awal usaha, dan di bulan selanjutnya hanya mengalami penurunan sedikit. Hal ini berarti peluang pasar diprediksi akan terus naik minimal stabil. Untuk investasi awal, Kak Bunga itu mempunyai atau menanam modal sebesar 5 juta dan membeli peralatan seperti showcase-nya 3.500.000. Jadi investasi awalnya sejumlah 8.500.000. Nah, untuk biaya operasionalnya Kak Bunga ada untuk biaya gaji. Nah, biaya gajinya itu 9.600.000 per tahunnya ya. Terus ada biaya listrik 2.400.000, biaya akomodasi 1.800.000, biaya produksi 36.600.000 dan biaya kuota sebesar 1.200.000 yang total biaya operasional per tahunnya adalah 48.600.000 rupiah. Untuk biaya tetap atau SC itu ada biaya listrik dan biaya kuota. Nah, biaya listriknya itu sebesar 2.400.000 dan biaya kuota sebesar 1.200.000 dan total biaya tetapnya adalah 3.600.000. Dan ada biaya variabel atau FC. Nah, biaya variabelnya ini ada biaya gaji, biaya akomodasi dan biaya produksi. Nah, untuk biaya gajinya itu sebesar 9.600.000, biaya akomodasi sebesar 1.800.000 dan biaya produksi sebesar 33.600.000. Nah, total biaya variabelnya adalah 45 juta. Nah, untuk biaya penyusutan cuma ada satu ya, yaitu peralatan. Dan totalnya itu sebesar 1.300.000. Untuk pendapatan per tahun, karena Kak Bunga mulai dari bulan Agustus, jadi pendapatannya hanya dari Agustus sampai bulan Juli. Nah, untuk pendapatannya teman-teman semua bisa lihat yang ada di tabel ini ya. Dan total pendapatan selama 1 tahun itu sebesar 64.141.000. Dari data yang tadi kita dapat, nah kita di sini harus menganalisis break even. Tujuan dari analisis break even sendiri adalah untuk mengetahui atau untuk merencanakan pada volume berapa atau volume penjualan berapakah perusahaan tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Nah,
Dengan menggunakan pendekatan aritmetik, tingkat break-even suatu usaha dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu BEP dalam rupiah sama dengan FC per 1 dikurangi TFC per S. FC sendiri merupakan fixed cost atau biaya tetap. TVC adalah variable cost atau biaya variabel. Dan untuk S itu revenue atau pendapatan. Nah, pertama kita harus menghitung FC-nya dulu. Nah, di sini FC itu ada investasi, biaya produksi ditambah depresiasi dikurangin FC atau VC. Nah, biaya investasinya itu sebesar 8.500.000, biaya operasionalnya sebesar 48.600.000 dan biaya depresiasinya itu sebesar 1.300.000. Nah, biaya investasi dan biaya operasional serta depresiasinya ini kita tambahkan, lalu dikurangin dengan VC yang sebesar 40.600.000 dan hasilnya itu adalah 13.400.000. TVC-nya ini sebesar 45 juta dan S-nya sebesar 64.141.000. Nah, karena sudah mengetahui VC-nya berapa, TFC-nya berapa, dan S-nya berapa, nah kita bisa menghitung BEP-nya sendiri atau dalam rupiah ya menghitungnya. Kita masukin atau substitusikan yang kita ketahui tadi ke dalam rumus dan bisa kita lihat hasilnya adalah 44.903.156 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha atau NPV. Nah, dari data di atas maka kita peroleh revenue-nya itu 64.141 dan total expense-nya itu biaya operasional ditambah investasi. Nah, biaya operasional kan 48.600 ditambah biaya investasinya sebesar 8.500 yang hasil total expense-nya adalah 57.100.000. Dan proceed ya, rumus prosednya itu sama dengan revenue dikurangin total expense dikurangin tax ditambah depresiasi yang hasilnya pas udah dijumlahin dan dikurangin itu hasilnya 8.341.000. Dan setelah kita tadi menghitung prosednya berapa, nah kita di sini ada tabel dan kita memakai DF-nya itu 10%. Tabel ini berfungsi untuk mengetahui NPV-nya itu berapa dan kita mendapatkan NPV-nya sebesar 27.822.209,49. Dan kesimpulannya, proyek tersebut layak dijalankan karena NPV-nya bernilai positif. Dan investasi akan kembali setelah 13 bulan 13 hari. Nah, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan. Dari analisis kelayakan usaha yang telah kami lakukan di atas, menurut kami, usaha ini layak dijadikan acuan bagi banyak orang yang ingin memulai usaha baru. Namun, sebelum memulai usaha, tentunya kita harus mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh terhadap usaha tersebut, supaya nantinya sebuah usaha tersebut tuh bisa terus berjalan dengan lancar. Nah, terkait aspek-aspek yang perlu diketahui dalam menganalisis kelayakan usaha itu diantaranya yang pertama ada kekuatan atau strength. Milk crepes ini memiliki banyak varian rasa dan ukuran, itu sehingga dapat memudahkan pembeli jika ingin mencoba terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua itu desain pada milk crepes itu bisa request sesuai keinginannya. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, itu membutuhkan banyak waktu dalam membuat lembaran-lembaran si milk crepes-nya. Nah, terus selanjutnya itu terbatasnya tenaga kerja mengakibatkan owner atau Kak Bunga membatasi orderannya per harinya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada peluang atau opportunities. Prospek kedepannya itu cukup besar untuk dikembangkan. Nah, terus selanjutnya itu bisa banyak masyarakat yang antusias terhadap tren makanan. Terus yang keempat ada ancaman atau threats. Itu muncul pesaing yang mulai mengadu untung dengan membuka usaha yang sama. Terus masyarakat bisa cepat bosan. Nah, kesimpulan itu dari semua pembahasan yang telah dijabarkan, tim penulis menyimpulkan bahwa dengan merintis usaha dessert homemade dapat membuka peluang usaha cukup besar. Dengan catatan, inovasi harus selalu dilakukan supaya para pembeli itu tidak bosan dan dapat mencoba makanan yang baru.
Nah, saran dari kelompok kami adalah untuk siapapun yang ingin merintis suatu usaha, hendaknya itu melakukan analisis kelayakan usaha terlebih dahulu, supaya nantinya usaha yang akan dijalankan itu bisa berjalan lancar dan pemilik usaha pun bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai rintangan yang akan datang. Ya, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.